silakan kalian menyimak yang akan disampaikan oleh para pemateri tentang qiraati ya. Karena nanti kita itu sudah tidak menggunakan metode al-muyassar, tapi dirubah menjadi qiraati ya. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Yang kedua yaitu sambutan kepada Ustadz Gusma Abdullah Nur Muhammad Sarjana Sosial Islam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat, para asatidzat, guru SDIT Harapan Umat Brebes. Wabil khusus kepada yang kami cintai, yang juga dahsyat, Kepala SDIT Harapan Umat Brebes, Ustadz Cecep Setiawan MM. Dan yang kami banggakan, yang juga tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah kerennya, tidak kalah luar biasanya, yaitu anak-anak murid SDIT Harapan Umat Brebes. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini kita bisa bertemu meskipun pertemuan kita dalam keadaan virtual. Tidak bisa bersalam-salaman dengan Bapak Ibu guru, tidak bisa saling bertatap muka secara nyata. Tapi mudah-mudahan meskipun pertemuannya virtual, meskipun pertemuannya melalui video call, video conference, mudah-mudahan pertemuan ini tetap bernilai amal salih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Mukjizat nabi-nabi terdahulu sudah tidak ada. Kalau kita mau cari tongkat Nabi Musa, tongkatnya mungkin masih ada di museum, akan tetapi mukjizat tongkatnya sudah tidak ada. Kalau kita mau cari ya mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang meninggal, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Isa-nya sudah tidak ada, mukjizatnya juga ikut sudah tidak ada. Kalau kita mau cari mukjizat Nabi yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh apinya Raja Namrud. Tidak mempan karena Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Qul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Api yang panas jadi dingin. Nabi Ibrahimnya sudah tidak ada, mukjizat Nabi Ibrahim juga ikut tidak ada. Tapi Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya sudah tidak ada. Ya, pakaian-pakaiannya mungkin masih ada, tapi dimuseumkan. Akan tetapi mukjizatnya, ya,
mukjizatnya masih ada hingga kini dan insya Allah Allah akan jaga sampai nanti hari kiamat. Apa mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca setiap hari. Makanya disebut Quran dari kata qara'a. Satu akar yang sama dengan kata membaca. Maka Quran artinya bacaan. Ananda sekalian punya Al-Quran, kalau nggak dibaca maka Ananda berdosa. Kalau punya Al-Quran, kok cuma dipajang di dalam lemari, dikunci, Ananda berdosa. Gitu ya. Karena apa? Karena Quran artinya bacaan. Quran artinya bacaan. Dan setiap umat muslim yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku dirinya, oh saya umat Rasulullah, saya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib hukumnya belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran hukumnya wajib fardu ain, wajib bagi setiap anak muslim, setiap orang Islam. Gitu ya. Jadi ananda sekalian, membaca Al-Quran hukumnya wajib. Man khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, maka proses belajar mengajar Al-Quran menjadi kebutuhan semua umat Islam. Kalau umat Islam nggak mau belajar Al-Quran, salah, dosa. Setiap umat Islam harus mau belajar dan harus mau mengajar Al-Quran. Pahim tum? Pahimna ya. Baik. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan nama Ustadz Gusma Abdullah Nur Muhammad. Ustadz biasa dipanggil dengan Pak Gusma atau Ustadz Gusma. Ya, jadi nanti kalau ketemu minta tolong disapa ya Ustadz ya, jangan sombong ya. Pak Gusma, insya Allah Ustadz akan nengok. Tapi kalau manggilnya yang lain, Ustadz nggak akan nengok. Ya. Baik, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan pengantar. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jamal, ya Pak Jamal, tentang metode yang akan kita gunakan dalam belajar Al-Quran di SDIT Harapan Umat Brebes. Kurang lebih 2 tahunan lebih yang lalu, ya di SDIT Harapan Umat Brebes, ananda belajar menggunakan metode Al-Muyassar. Metode Al-Muyassar ini metode yang dibuat oleh tim metode yang ada di Bogor, gitu ya, Jawa Barat, kemudian diadaptasi untuk menjadi salah satu metode pembelajaran di SDIT Harapan Umat Brebes. Dalam berjalannya waktu, anak-anakku sekalian, ya, kita mengevaluasi, kita melihat, ya, kita memantau, kita menilai tidak hanya efektivitas, tapi juga menilai secara komprehensif keseluruhan
kira-kira bisa enggak ya metode Al-Muyasar ini terus dilangsungkan di SDIT Harapan Umat Brebes. Setelah kami mengevaluasi, ya sekali lagi tidak hanya efektivitasnya saja, ada efisiensinya, ya ada keberlangsungannya dan lain sebagainya yang sifatnya teknis, maka sepertinya mulai tahun pelajaran ini, tahun pelajaran baru, insya Allah metode pembelajaran Al-Quran dengan Al-Muyassar akan diganti dengan metode qiraati dengan beberapa pertimbangan. Ya, jadi ananda sekalian yang sudah dulu pernah belajar metode Al-Muyassar, insya Allah di kelas sekarang atau di tahun pelajaran sekarang, ananda sekalian akan mengganti jilidnya dengan jilid qiraati. Nanti bagaimana Ustadz konversinya? Saya di Al-Muyassar jilid 2. Nanti kalau ganti ke qiraati jilid 2 lagi atau bagaimana? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya oleh Ustadz Salman atau Ustadzah Inayah yang ada di SDIT Harapan Umat. Ya, yang jelas insya Allah bisa dikonversi, bisa diganti. Ya, misal ananda sekalian waktu kelas 3 itu menggunakan jilid Al-Muyassar jilid 3. Nah, nanti kalau ganti metode menjadi qiraati, jilidnya ganti, tidak menggunakan Al-Muyassar lagi, nanti ananda akan dikonversi jilidnya. Ya. Atau apa? Atau ditukar jilidnya dengan qiraati, ya. Jenjang apa? Jilidnya yang tadinya jilid 3 Al-Muyassar nanti akan dikonversi. Jadi nanti ananda tidak perlu membeli jilid Al-Muyassar lagi. Membelinya nanti jilid qiraati. Jilid berapa Ustadz yang saya harus beli? Nanti akan disampaikan oleh Ustadz-Ustadzah kalian yang ada di SDIT, tim LTQ yang ada di SDIT Harapan Umat. Itu ya, ananda sekalian ya. Ustadz, kalau ganti jilid nanti kemampuan membaca saya bagaimana? Insya Allah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kemampuan membaca ananda, membaca Al-Quran ananda, itu semakin baik, lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Nah, ananda sekalian, di akhir sambutan Ustadz harapkan Al-Quran itu dipegang, digenggam, dibaca sebagai pedoman hidup ananda. Karena ananda sekalian tidak ada pedoman hidup, tidak ada pegangan hidup yang lebih baik dari Al-Quran. Tidak ada sahabat yang lebih setia ketimbang Al-Quran. Kalian punya teman kalian, ya, mungkin nanti akan besar bersama kalian. Menjadi teman main, menjadi teman pergaulan kalian. Akan tetapi ketika kalian dan teman kalian sama-sama meninggal dunia, kalian tidak bisa menjamin teman kalian akan menemani kalian di akhirat. Kalian tidak bisa menjamin teman kalian akan menemani kalian ke akhirat. Bahkan banyak teman yang ketika hari kiamat dibangkitkan bersama-sama, mereka semua ngurusi urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalian perlu mencari teman yang setia. Mencari teman yang tidak akan mengkhianati
hati kalian. Kalian perlu mencari sahabat yang bahkan tidak hanya di dunia, tapi sahabat ini akan memberi manfaat kepada kalian di kehidupan akhirat nanti. Nah, sahabat yang paling baik itu, Ananda sekalian, adalah Al-Quran. Tidak ada sahabat yang paling setia kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Tidak ada sahabat yang paling bisa membantu teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat nanti, kecuali Al-Quran. Maka pesan Ustadz, Ananda sekalian, selama belajar di SDIT Harapan Umat, maka dekatilah Al-Quran, seriuslah belajar Al-Quran. Karena SDIT Harapan Umat Brebes adalah sekolah Al-Quran, lingkungannya lingkungan Quran, maka sangat kondusif untuk kalian mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran kalian itulah yang akan menemani kalian, tidak hanya di dunia, tapi juga akan menolong kalian ketika di akhirat. Tidak ada teman yang paling setia, tidak ada sahabat yang paling setia kecuali Al-Quran. Jadi Ananda sekalian, yuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Ustadz juga masih belajar Al-Quran. Guru-guru kalian juga masih belajar Al-Quran. Semuanya sampai mati kita belajar Al-Quran. Kalau yang kelas 1, mari mulai dengan mengenal huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, itu luar biasa. Satu huruf nilainya satu kebaikan. Kalian membaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu berapa huruf? Sampai huruf ya, satu kebaikan. Kalau diniatkan untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Kata baginda Nabi, tidak ada bukanlah alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim itu kalian sudah mendapatkan 3 pahala kebaikan. Tidak ada bacaan yang punya kualitas pahala seperti itu. Kalian membaca buku pelajaran berlembar-lembar, ya, tidak ada pahala membacanya, meskipun tetap mendapat pahala mencari ilmunya, ya. Tapi pahala per hurufnya, membaca per hurufnya hanya keistimewaan Al-Quran. Yang satu huruf pahalanya satu kebaikan. Nah, yang kelas 1, kelas 2, yang baru membaca jilid 1, jilid 2, terus semangat belajar Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an akan menyelamatkan kalian semua. Insya Allah itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan, memberi waktu, dan kepada tim-tim hebat di SDIT Harapan Umat Brebes, dan kepada Ananda sekalian, ayo semakin semangat, semakin semangat, semakin semangat. Insya Allah setelah ini akan ada pembicara yang juga akan memberi semangat kepada kalian semua tentang Al-Quranul Karim. Walafu minkum, terima kasih. Saya lagi di jalan ini Pak Jamal, mampir ke luar biasa. Karena tadi motornya bannya kempes, jadi harus bersabar ya. Sudah di perjalanan harus nunggu dulu. Oh, ternyata sudah jam 8:30 lebih, ya sudah berhenti dulu mampir di musola. Sukses untuk MPLS SDIT Harapan Umat Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metode qiraati yang tadinya al-muyasar berubah menjadi qiraati akan langsung dibahas atau disajikan oleh pemateri kita. Kepada Ustadz Salman Firdaus Al-Hafidz, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa nahaja bi manhajihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Harapan Umat, dan yang saya banggakan pejuang-pejuang hebat, yaitu siswa-siswi SD Harapan Umat dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang solih-solih, yang kreatif-kreatif, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pagi ini kita semuanya bisa berijtima, ya, kita semuanya bisa mengikuti agenda penyampaian metode ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar, ya, dan tentunya kesehatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba Allah wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terbaik, manusia terbaik, dan Nabi yang diberikan mukjizat terbaik yaitu Al-Quran, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiut tabiin, orang-orang yang senantiasa istiqomah atau sikoh berada di atas jalannya hingga akhir kiamat. El hadirun wal hadirat rahimahullah. Sebelumnya pasangan mau nanya, coba yang jilid 1 Al-Muyasar silakan angkat tangan sejajar dengan telinga, ya. Yang jilid 1 Al-Muyasar ada, silakan angkat tangan yang tangannya sejajar dengan telinga, ya. Ya, sudah turunkan. Yang jilid 2 Al-Muyasar silakan angkat tangan sejajar dengan telinga sebelah kanan. Ada yang jilid 2 Al-Muyasar, bagus, turunkan. Yang jilid 3 Al-Muyasar, ada, sejajarkan tangan kanan dengan daun telinga sebelah kanan. Ya, turunkan. Yang jilid 4, nah, jilid 4 ada, angkat tangan. Ya, ya jangan gini ya. Nah, tapi semua jari ini tegak lurus, ya. Kemudian yang jilid 5 Al-Muyasar, ada, angkat tangan. Iya, ada itu, ya. Masya Allah Mbak Yunita, ya. Ya, turunkan. Baik, ya. Di sini kita akan mencoba berkenalan, ya, atau ta'aruf, ya. Biasanya namanya kenalan atau ta'aruf itu kan antara murid dengan murid, antara murid dengan guru. Nah, kali ini berbeda. Kita nanti akan berkenalan atau ta'aruf antara kita dengan metode. Metode itu apa? Metode itu adalah tata cara atau alat. Ya, alat apa? Alat bantu agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin bisa membaca Al-Quran, harus ada alatnya, harus ada sarananya. Sebagaimana ketika kita ingin bepergian ke Semarang, ya, lewatnya mana? Dari sini Brebes, kemudian Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Weleri, nyampe di Semarang. Ya, harus melalui rute-rute yang ada di setelah Brebes itu. Kalau kita ingin bisa membaca Al-Quran juga sama, harus ada alatnya. Alatnya apa? Metodenya apa? Bisa Al-Muyasar, nah, bisa Qiraati. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas lebih dalam tentang Qiraati. Qiraati itu apa sih? Nah, Qiraati itu adalah salah satu nama metode yang ada di Indonesia, ya. Kalau sebelumnya kita memakai Al-Muyasar, sekarang kita insya Allah akan beralih ke Qiraati. Al-Muyasar itu artinya bagus, yaitu apa? Memudahkan. Qiraati artinya apa? Bagus juga, sama. Artinya apa? Bacaanku. Nah, itu Qiraati. Kemudian untuk Qiraati dan Al-Muyasar secara umum dua-duanya bagus, ya, dan dua-duanya sukses. Tidak ada metode baca Al-Quran yang gagal. Yang pasaman pahami dan yang pasaman mengerti sampai detik ini tidak ada metode taksin yang gagal, itu tidak ada. Ya, yang ada justru malah apa? Sukses dan bermanfaat. Ya.
Dan kali ini kita akan mengetahui kiroati ya. Kiroati dengan al-muyasar sama, hanya saja mungkin yang membedakan adalah iramanya. Yang membedakan apa? Iramanya ya. Kalau al-muyasar, nah kalau kiroati, nah nanti kita akan sampaikan insyaallah ya. Kemudian dari segi pokok pembahasan, adik-adik, itu sama ya. Kalau di kiroati jilid 1, di situ pokok pembahasannya apa? Yaitu pengenalan huruf hijaiyah berharokat. Ya, di al-muyasar jilid 1 sama ya. Pengenalan huruf hijaiyah berharokat. Kemudian di kiroati jilid 1 pokok pembahasannya adalah pengenalan tanda baca harokat fathah dan kasrah. Di al-muyasar pun juga sama, pengenalan harokat fathah dan harokat kasrah dan dhamma. Pengenalan huruf tunggal juga sama. Kemudian di al-muyasar jilid 2 itu di situ sudah diajarkan tentang mat ya. Mat itu artinya panjang ya. Maksudnya apa? Panjang pendek ya. Bacaan itu ada yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, di al-muyasar itu diajarkan mat panjang pendek, di kiroati sama ya. Cuma yang membedakan adalah yang membedakan kalau di al-muyasar itu ya panjang pendeknya itu biasanya di jilid 2 awal ya. Kemudian kalau di kiroati itu ya panjang pendeknya itu juga sama ya di jilid 2 awal ya. Tapi ada beberapa perbedaan sedikit saja, tapi secara umum ya secara umum itu banyak kesamaan. Makanya nanti kalau semisal siswa-siswi SDT Harapan Umat yang mungkin ketika di kiroati jilid 3 al-muyasar ya, kemudian ketika dikonversikan di kiroati jilid 2 tidak perlu galau ya, tidak perlu risau ya, tidak perlu cemas. Pak Salman, bagaimana ini? Kok saya di al-muyasar jilid 3 halaman awal, tapi kok di kiroati jilid 2 halaman akhir? Tenang ya. Kita lihat itu nanti pokok pembahasannya. Karena yang terpenting adalah di pokok pembahasan. Ya, kalau semisal pokok pembahasannya di al-muyasar ya, katakan tentang dengung ya, yaitu berada di awal-awal jilid 4 itu, maka di kiroati juga ada. Biasanya di kiroati itu dengung itu di jilid 3. Ya, di jilid 3 atau jilid 4 itu ada ya. Jadi nanti akan dicocokkan ya, akan disamakan. Nah, kemudian dari segi jumlah jilid, kalau al-muyasar itu lebih banyak, ada berapa jilid? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, udah mentok. Kalau al-muyasar itu sampai jilid 5. Tapi kalau kiroati itu sampai jilid 4 saja. Ya. Jadi kalau sudah sampai jilid 4 kiroati, sudah selesai. Beralih nanti ke gharib ya dan tajwid. Tapi kalau al-muyasar itu sampai jilid 5. Ya, jadi nanti ketika ada perubahan jilid dan perubahan halaman, maka tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas ya, karena itu insya Allah sesuai dengan pokok pembahasan ya, sesuai dengan apa? Pokok pembahasan ya. Jilid pertama ya, tadi sudah Pak Sama sampaikan, pokok pembahasannya adalah pengenalan huruf hijaiyah, kemudian tanda baca yaitu harokat fathah, kemudian kasrah, dhamma, tanwin. Kemudian jilid 2 nanti di situ kiroati diajarkan adalah tentang bagaimana cara membaca mat panjang pendek, baik itu 2, 4 atau 6 harokat. Nah, nanti jilid 3 ada lagi, nanti di situ akan disampaikan tentang bacaan dengung ya, baik itu hukum nun sukun atau tanwin, hukum min sukun, guna, dan seterusnya. Nah, nanti jilid 4 itu lebih banyak lagi nanti hukum-hukumnya ya. Nah, nanti di situ akan banyak lagi hukum-hukumnya. Insya Allah nanti kalau semisal sudah sampai di jilid 4 nanti akan bisa merasakan ya bagaimana nikmatnya membaca jilid 4 gitu. Itu ya, siswa-siswa SDT Harapan Umat, mungkin tidak perlu panjang lebar, tadi sudah banyak disampaikan sama Ustaz Bisma. Jadi Pak Saman hanya sedikit ngasih gambaran bahwa nanti ketika ada peralihan jilid ya, beda jilid dan beda halaman tidak perlu risau ya, karena itu insya Allah sudah sesuai dengan pokok pembahasan.
Mungkin itu yang bisa Pak Salman sampaikan. Pak Salman doakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat dan menjadikan penolong untuk kita semuanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekian dari Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Pak Salman yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan perubahan metode Al-Muyassar menjadi bahwasanya itu hanya bacaannya aja dan berarti ada ya. Ya, jadi nanti semua dari kelas 1 sampai kelas 6 dan ya itu akan beralih ke bacaan qiraati. Jadi tetap sesuai dengan jilidnya saja, disesuaikan dengan materi pembahasannya itu ya. Baik, anak saleh soleha, barangkali ada pertanyaan terkait apa yang sudah Pak Salman sampaikan. Kira-kira dari anak-anak ada yang mau tanya enggak? Yang tanya silakan sebutkan namanya. Silakan. Mbak Kaila ya itu ya. Baik Kaila silakan. Sebenarnya metode yang pas buat untuk anak-anak Al-Muyassar apa qiraati, Pak? Ulangi lagi lanjutnya, penanya kedua. Ya, silakan Mas Piano mau tanya apa? Qiraati sama Al-Muyassar belajarnya sama. Ini untuk penanya dua dulu ya, biar langsung dijawab oleh pemateri kita Ustaz Salman. Kepada beliau Pak Jamal persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Salman jawab dulu yang kedua ya. Qiraati dengan Al-Muyassar belajarnya sama atau tidak? Yang jelas sama ya. Karena begitu Al-Muyassar maupun metode qiraati itu sistemnya itu bukan diejak ya, atau dituntun, itu tidak. Tapi guru atau ustadz-ustadzah itu mengawali dengan memberikan contoh ya. Memberikan contoh bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Kemudian setelah itu siswa atau siswi mengikuti, mempraktekkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru-gurunya ya. Jadi dikasih tahu dulu cara membaca yang benar, yang baik seperti apa. Kemudian setelah itu baru diikuti sama murid-muridnya ya. Tidak dituntun dari awal sampai akhir, itu tidak ya. Jadi dari awal saja itu dikasih cara membaca yang baik dan benar ya. Al-Muyassar sama, qiraati juga sama seperti itu. Kemudian pertanyaan yang awal tadi, Ya. apakah metode yang tepat, Paling tepat antara tepat qiraati sama untuk anak-anak antara qiraati dengan Al-Muyassar? Dua-duanya tepat dan dua-duanya sudah teruji dan terbukti. Hanya saja yang paling dekat adalah qiraati dari segi jarak ya. Qiraati tepatnya di Tegal. Nah, itu cabangnya, pusatnya di Semarang. Kalau Al-Muyassar itu pusatnya itu ada di Bogor. Kalau dari Brebes ke Bogor kira-kira berapa jam? ya kurang lebih 6 jam. Kalau sini ke Tegal? ya setengah menit lah. Ya, kalau dari segi jarak dari Brebes ke Tegal itu setengah jam. Itu naik motor ya Pak ya? Kalau naik kereta Pak? Berapa ya 10 menit. 10 menit. Ya, kalau mabur Pak? Ya, lebih cepat. Ya, intinya dua-duanya tepat dan dua-duanya insya Allah sudah teruji dan terbukti. Ya, namun kita untuk memudahkan koordinasi ya, maka kita lebih pilih yang dekat dulu, yaitu Tegal. Dan kita insya Allah akan memakai metode qiraati. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muyassir. Itu mungkin bisa contohnya qiraati yang itu cara baca. Oh iya, sebenarnya untuk cara membacanya mungkin lebih kepada irama ya. Kalau Al-Muyassar itu didahului atau dimukadimahkan, diawali dengan penyampaian irama ya. Nanti untuk qiraati ya, iramanya besar kemungkinan tidak seperti Al-Muyassar ya. Gitu. Jadi nanti untuk qiraati itu nanti ada iramanya, cuma nanti paling datar ya, kemudian turun ya, dan seterusnya ya. Insya Allah nanti akan kita pelajari ya. Seperti itu. Pak, saya mau nanya, kalau misal ini apa Zakiyat Talita 2C ya?
Halo. Gitu, lanjut. Ini Pak, kayak gini Pak. Jadi kemarin kan waktu kelas 1 itu kan harusnya tes kenaikan jilid ke jilid 2. Nah, terus anak saya kan pas sakit waktu itu, jadi nggak ikut tes kenaikan. Nah, itu pas kemarin terima rapot, kan saya juga ngajuin lagi, maksudnya mau kenaikan jilid lagi. Tapi kata ibu wali kelasnya bilangnya nanti aja, soalnya mau ganti metode. Itu kalau kayak gitu nanti tes kenaikan jilidnya gimana, Pak? Oke, baik. Ya, gini saja Bu, nanti kalau semisal ingin tes kenaikan jilid, ya, nanti kita evaluasi dulu, ya, yang ilmu yasarnya. Setelah itu nanti kita coba tes jilid 1 qiraati. Ya, kalau semisal oke, bagus, nanti lanjut ke jilid 2. Sebenarnya ilmu yasar jilid 1 dan qiraati jilid 1 dari segi pokok pembahasan sama Bu. Ya, dari segi cuma mungkin berbedanya itu tadi. Kalau di ilmu yasar itu iramanya datar, naik, turun, lebih turun. Kalau qiraati mungkin iramanya tidak seperti ilmu yasar. Tapi yang kita tekankan itu bukan di irama, tapi di bacaan Bu. Kalau iramanya kurang, bacanya bagus, naik. Tapi sebaliknya, kalau bacaannya kurang bagus, iramanya oke, belum bisa naik. Jadi titik beratnya itu di bacaan. Dan dari segi pokok pembahasan, insya Allah sama. Gitu, seperti itu. Berarti nanti minta tes kenaikan pas masuk bisa ya? Iya, nanti silakan sampaikan ke ini Bu, ke wali kelasnya. Oke. Boleh. Oke, Sami. Terima kasih kepada teman-teman ya sudah memberikan ataupun menjawab pertanyaan dari Ananda maupun dari orang tua yang mewakili. Mungkin nanti terkait dengan pertanyaan, kalau Pak Jamal lihat itu kayaknya masih banyak yang ingin bertanya ya mungkin ya. Tapi mungkin karena ini keterbatasan waktu dari kami ya, nanti yang mau bertanya silakan bisa menghubungi Pak Salman ya. Nanti kalau kita punya nomor HP-nya gimana? Bisa nanti minta ke wali kelasnya, insya Allah nanti diberikan. Ya, mungkin dari orang tua wali murid mau bertanya, silakan monggo. Atau Ananda yang mau bertanya bisa Ustaz Salman. Insya Allah Ustaz Salman bisa merespon beberapa pertanyaan terkait dengan metode yang akan diberlakukan di SD Darpan Umat, yaitu metode qiraati. Itu mungkin saja dari kami. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita cukupkan acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jamal tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker dan rajin cuci tangan ya. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi Warahmatullahi wabarakatuh.